Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dini Oktaria SPD, MPD, dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iva Jatunisa dengan NIM K76210055 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi pengantar bab merchandising company atau perusahaan dagang bagian transaction of merchandising company atau transaksi yang terdapat di perusahaan dagang. Sebelum kita belajar tentang transaction of merchandising company, ada what is a merchandising company. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu perusahaan dagang sebelum kita mempelajari tentang transaksi yang terdapat di perusahaan dagang. Merchandising company atau perusahaan dagang adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan atau finished goods dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk asli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Sementara itu, yang dimaksud barang dagangan atau merchandise inventory adalah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagangan tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Selanjutnya ada contoh dari merchandising company atau perusahaan dagang, yaitu ada Indomaret, ada Hypermart, kemudian ada toko kelontong, ada Alfamart, dan lain sebagainya. Setelah kita belajar tentang merchandising company atau perusahaan dagang, sekarang kita akan belajar tentang transaction of merchandising company atau transaksi yang terdapat di perusahaan dagang. Kemudian ada sistem pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Sistem pencatatan transaksi pada perusahaan dagang ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sistem persediaan secara perpetual atau perpetual inventory system. Kemudian yang kedua ada sistem pencatatan persediaan secara periodik atau periodic inventory system. Yang pertama ada sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system adalah setiap pembelian penjualan barang dicatat dalam akun persediaan dan buku besar yang berkaitan. Jadi jumlah barang persediaan untuk dijual dan jumlah barang yang dijual dilaporkan dalam catatan persediaan secara terus-menerus atau perpetual. Yang kedua ada sistem persediaan periodik atau periodic inventory system adalah pada sistem periodik menggunakan persediaan fisik atau physical inventory untuk membantu menentukan persediaan yang tersedia pada akhir periode dan nilai persediaan yang terjual selama periode tersebut. Transaksi perusahaan dagang yang pertama membeli barang dagang, yang kedua menjual barang dagang, yang ketiga membayar beban angkut atas pembelian barang dagang, yang keempat pelunasan piutang atau utang dagang, yang kelima mengembalikan barang dagang. Yang pertama ada transaksi pembelian perusahaan dagang. Transaksi pembelian perusahaan dagang dibedakan menjadi dua, secara tunai dan secara kredit. Saat transaksi pencatatan dalam jurnal, secara tunai purchase berada di debit dan cash berada di kredit. Kemudian secara kredit, purchase berada di debit dan akun payable berada di kredit. Kemudian ada syarat pembayaran. Secara tunai tidak ada, tetapi secara kredit contohnya termin 3/10, N/30. Saat membayar kurang dari atau sama dengan 10 hari, secara tunai tertulis dalam jurnal pelunasan tidak ada, tetapi secara kredit tertulis akun payable berada di debit, cash berada di kredit, dan purchase diskon berada di kredit. Kemudian saat membayar lebih dari 10 hari, secara tunai tercatat di jurnal pelunasan tidak ada, tetapi secara kredit tertulis akun payable berada di debit dan akun cash berada di kredit. Yang kedua ada transaksi penjualan perusahaan dagang. Transaksi penjualan perusahaan dagang dibedakan menjadi dua, secara tunai dan secara kredit. Saat transaksi tertulis di jurnal, secara tunai cash berada di debit dan sales berada di kredit. Kemudian secara kredit akun receivable berada di debit dan akun sales berada di kredit. Syarat pelunasan secara tunai tidak ada, secara kredit contoh termin 3/10, N/30. Saat menerima pelunasan tertulis dalam jurnal secara tunai tidak ada, tetapi secara kredit tertulis cash berada di debit, akun receivable berada di kredit,
dan sales diskon berada di kredit. Selanjutnya ada syarat waktu pembayaran disepakati oleh pembeli dan penjual, disebut syarat kredit atau credit terms. Jika sistem pembelian secara kredit, biasanya customer mendapat kelonggaran waktu untuk membayar yang dikenal dengan periode kredit atau credit period. Periode kredit yang biasa tercantum pada faktur atau invoice antara lain, yang pertama N/30, artinya pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama dengan bulan penjualan, syaratnya adalah 30 hari bersih. Yang kedua ada N/EOM, artinya pembayaran jatuh tempo pada akhir bulan yang sama dengan bulan penjualan. Yang ketiga 3/10, artinya jika hutang dibayar dalam kurun waktu 10 hari setelah hari pembelian, maka customer akan mendapatkan diskon 3% dari penjual. Yang ketiga, membayar beban angkut atas pembelian barang dagang. Membayar beban angkut dibedakan menjadi dua, pembayaran beban angkut pembelian dan pembayaran beban angkut penjualan. Pembayaran beban angkut pembelian adalah transaksi dalam perusahaan dagang yang terjadi sebab perusahaan menggunakan jasa angkut barang atas barang dagangan yang dibeli. Jurnal yang dibangun adalah dengan mendebit beban angkut pembelian serta mengkredit kas. Dalam faktor ini, beban angkut pembelian barang dibayar oleh pembeli barang. Biasanya pada kondisi ini sistem penyerahan barang yang dipakai adalah FOB shipping point. Sedangkan pembayaran beban angkut penjualan adalah transaksi dalam perusahaan dagang yang terjadi sebab perusahaan menggunakan jasa angkut barang atas barang dagangan yang dipasarkan. Jurnal yang dibangun adalah dengan mendebit beban angkut penjualan serta mengkredit kas. Dalam faktor ini, beban angkut barang dibayar oleh penjual barang. Biasanya pada kondisi ini sistem penyerahan barang yang dipakai adalah FOB destination point. Yang keempat, menerima pelunasan piutang atau utang dagang. Transaksi saat pelunasan. Transaksi saat pelunasan dibagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, pelunasan saat pembelian dan pelunasan saat penjualan. Pelunasan saat pembelian. Saat pembelian secara kredit, transaksi awal tertulis di dalam jurnal purchase berada di debit dan akun payable berada di kredit. Kemudian terjadi pelunasan utang. Tertulis di jurnal pelunasan, akun payable berada di debit, akun cash berada di kredit, akun purchase diskon berada di kredit jika melakukan pembayaran kurang atau sama dengan 10 hari. Kemudian jurnal pelunasan jika membayar lebih dari 10 hari, akun payable berada di debit, akun cash berada di kredit. Yang kedua ada pelunasan saat penjualan secara kredit. Transaksi awal yang tertulis di dalam jurnal, akun receivable berada di debit dan akun sales berada di kredit. Kemudian terjadi pelunasan piutang. Saat menerima pelunasan, tertulis di jurnal pelunasan, akun cash berada di debit, akun receivable berada di kredit, dan akun sales diskon berada di kredit. Jika terjadi pelunasan kurang atau sama dengan dari 10 hari. Tetapi jika terjadi pelunasan lebih dari 10 hari, akun yang tertulis ke dalam jurnal pelunasan adalah cash berada di debit dan akun receivable berada di kredit. Yang kelima ada mengembalikan barang dagang. Transaksi pengembalian barang dagang dan potongan harga. Yang pertama, retur dan potongan pembelian. Seorang pembeli bisa saja mengajukan pengembalian persediaan yang merupakan retur pembelian atau purchase allowance atau permintaan potongan harga, yaitu potongan pembelian atau purchase return ketika terdapat persediaan yang rusak dari perspektif pembeli atau debitur. Pengembalian atau potongan harga biasanya disebut retur pembelian dan potongan pembelian. Biasanya pembeli mengirimkan memorandum debit ke penjual untuk memberitahukan kepada penjual alasan mengembalikan atau mengajukan penurunan harga atau potongan pembelian. Seorang pembeli boleh mengembalikan persediaan atau mendapat potongan pembelian sebelum membayar faktur. Dalam hal ini, jumlah yang tertulis di debit dikurangi dari tagihan, jumlah dikurangi dengan diskon pembelian dihitung.
Yang kedua, ada retur dan potongan penjualan. Barang yang sudah terjual dapat dikembalikan oleh pembeli kepada penjual, yang dari sisi penjual merupakan retur penjualan atau sales return. Di samping itu, karena barang rusak atau cacat ataupun dengan alasan lain, penjual dapat mengurangi harga barang yang disebut dengan potongan penjualan atau sales allowance. Dari perspektif penjual, pengembalian dan potongan ini disebut dengan retur dan potongan penjualan. Jika retur atau potongan penjualan terjadi pada penjualan secara kredit, penjual biasanya mengeluarkan memorandum kredit atau kredit memorandum untuk pembeli. Memo ini menunjukkan jumlah dan alasan kredit penjual terhadap piutang usaha, yang jika dikredit berarti berkurang di jumlahnya. Nah, ini adalah penulisan dari sistem pencatatan transaksi perusahaan dagang secara perpetual dan secara periodik. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.